Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita belajar seri kitab Yosua ya. Kita sudah seri yang ke-12. Kata kunci kitab Yosua apa? Kepemilikan, memiliki sebagian tanah Kanaan mereka. Ayo kita baca ayat kuncinya, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita sekarang masuk dalam penaklukan Kanaan ya. Ada kunjungan khusus sebelumnya malaikat kepada Yosua, dan sekarang ini operasi militer. Minggu lalu kita belajar Yeriko, 2 seri ya. Nah, minggu ini kita belajar Ai, kota Ai. Kota Ai itu kota kecil sekali, tapi kayaknya mesti 3 kali saudara ya. Ya, habis itu operasi militer selatan kita belum belajar, lalu militer bagian utara. Hari ini Yosua pasal yang ke-7, bagian yang pertama kita belajar sesuatu yang agak saintifik ya, akademis, arkeologinya kota Ai. Kenapa? Karena perdebatannya ada 2 tempat seperti itu. Jadi di pasal 7, saya tulis bab 7, harusnya pasal 7 ya, itu bicara soal kekalahannya di kota Ai. Jadi tanpa diduga, setelah kemenangan besar di kota Yeriko, orang Israel sekarang merasakan kekalahan. Kita belum belajar, kita cuma belajar kotanya saja hari ini. Nah, tapi ceritanya pasal 7, pasal 8 ya. Waktu penaklukan yang dipimpin Yosua sebelumnya pada masa Musa, hanya terima mereka belajar namanya menang, nggak pernah kalah. Hampir sama seperti ibaratnya main bola itu clean sheet gitu. Clean sheet itu istilah sepak bola yang dipakai oleh suatu tim sepak bola, tidak pernah mengalami kebobolan satu pertandingan penuh. Ya, hampir seperti MU memalukan kemarin kalah 7-0. Tapi hari ini kemarin menang 4-1 saudara ya. Oke, lupakan itu semuanya. Nah, kemungkinan lihat ya, kekalahan militer itu hal yang paling jauh dalam pikirannya orang Israel. Setelah kemenangannya atas Yeriko, ingat ya, Yeriko ini kota besar, kota metropolitan. Tapi sekarang mereka belajar kalah. Ini rentan buat kita ya. Ingat ya, habis kita menikmati kemenangan besar, ingat baik-baik itu. Kemenangan besar, misalnya kebangkitan rohani, kebangunan rohani, habis doa puasa, habis KKR. Wah, rasanya itu rohani kita tuh di puncak. Biasanya habis itu anjlok gitu. Nah, kota Ai ini tujuan selanjutnya dalam jalur penaklukan mereka. Ingat gambar ini pernah saya keluarkan ya. Yeriko menguasai jalan pendakian. Jadi kalau mau naik menyeberang, ingat ya, mereka kan dari seberang. Lihat gambar ini ya, dari ujung di sini nyebrang, dari Moab nyebrang. Ini sungai Yordan. Kalau mau mendaki harus lewat Yeriko. Yeriko sudah kita pelajari, dikalahkan. Tapi di ujung sana ada suatu kota benteng lain, namanya Ai. Ini cuman kecil di ujung pendakian. Jadi kalau mau ingin merebut wilayah perbukitan, Yeriko dikalahkan, Ai dikalahkan. Dan Ai itu benteng perbatasan utara. Nah, untuk negara namanya Yebus atau Yerusalem ya, negara atau kota pada masa penaklukan. Kalau sudah lihat gambar ini pernah saya keluarkan dulu juga waktu khotbah yang hijau. Kalau saudara masih ingat ceritanya orang Samaria yang baik hati, ada orang yang turun dari Yerusalem lalu turun ke Yeriko lalu dirampok di tengah jalan, karena jalannya itu jalan yang shortcut yang di situ. Nah, agak di utaranya Yerusalem, kota Ai di sini persis, ini puncak, jadi puncak bukit ya. Sudah lihat ya, puncak bukit turun langsung seperti itu. Jadi kalau kepingin masuk harus dapat puncak dulu.
mengendalikan bukit yang di tengah, lalu bisa menyerang kampanye bagian selatan, lalu kampanye bagian utara. Seperti itu. Jadi kota Ai ini begitu kecil. Kenapa? Karena pada waktu besok kita belajar minggu depan. Oh, bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi. Minggu depan itu ada present worship. Sudah Pandu, sudah ngomong Bado. Oke, balik lagi ya. Karena yang diutus Yosua bilang, gak usah orang banyak datang ke sana. Kecil sekali. Memang cuman tempatnya sempit ya, cuman kotanya, bentengnya cuman 2,5 hektar itu. Tapi berada di persimpangan yang strategis dari 2 rute alami yang menanjak dari Yeriko ke pegunungan di sekitar Betel. Jadi mengalahkan Ai itu berarti mengalahkan kontrol terakhir dari rute punggungan ya, utama yang membentang dari utara ke selatan seperti itu. Ini daerah tinggi seperti ini. Nah, kesulitannya adalah arkeologinya arti nama Ai. Jadi kalau saudara lihat ya, Ai itu artinya timbunan reruntuhan. Nah, masalahnya Ai. Nah, ini ini artikel kayak de gitu ya. Timbunan atau sebuah reruntuhan. Itu artinya seperti itu. Nah, ini makanya sulit sekali untuk menentukan lokasi kota Ai seperti itu. Pertama kali Ai, kita lihat Alkitab ya, disebutkan pada zamannya Abraham. Kota ini kota kerajaan orang Kanaan yang pertama kali disebut Kejadian pasal 13 ayat ketiga. Abraham mendirikan sampai di Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Makanya ini yang paling penting. Ai itu berarti kota Ai itu dekat sama Betel. Dan ini disebutkan dalam Yosua beberapa kali. Jelas dari Kejadian, Yosua, Yesaya, berarti kota Ai itu berarti mesti di sebelah timur Betel. Mesbah yang dibangun oleh Abraham dekat dengan kota Bet Awen atau Bet Aven, dan di sebelah utara Mikmaas. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya ada banyak reruntuhan di sekitar Betel. Ingat ya, kota Ai kan dibakar sampai habis. Itu masalah besar. Tapi disebutkan lagi dalam Alkitab Perjanjian Lama, kota ini menjadi kota suku Efraim. Saudara tidak ketemu bahasa Indonesianya, karena bahasa Indonesia pakai kata Aya. Kota Aya itu ya kota Ai seperti itu ya. Didiami tapi suku Benyamin mendiami tempat itu setelah pembuangan. Karena ini wilayah selatan ya, dekat dengan mereka. Yesaya menggambarkan penyerangan tentara Asyur yang maju ke Yerusalem lewat mana? Ya puncak itu di situ. Tapi Yesaya pakai kata bahasa Indonesia ayat. Jadi kalau sudah baca ayat, kita ingat ayat itu ayat Alkitab ya. Tapi ayat yang disebut di sini itu kota Ai. Dan akhirnya ada 2 pilihan situs kota Ai. Yang pertama namanya Deir Dipuan, dan situs arkeologi namanya Et-Tel di tempat West Bank itu. Yang kedua di tempat Kirbet El Makatir seperti itu. Paling gampang ya, Et-Tel. Pendukung yang pertama kenapa Et-Tel? Nah ini. Jadi mau enggak mau mesti ngomongin tokoh-tokohnya ya. Ada namanya Edward Robinson. Nah, tahun 1830 ini bapak geografi biblika, pendiri Palestinian modern dengan magnus opusnya Biblical Research in Palestine, biblical geografi dan biblical arkeologi. Jadi orang Kristen mulai mempelajari arkeologi secara akademisi, makanya dimulai sama Edward Robinson. Jadi kalau saudara pergi Israel, di satu ujung tembok kota Yerusalem itu ada namanya Robinson Arch, lengkungan Robinson, dikasih nama seperti dia. Nah, seperti itu. Nah, tahun 1866 Letnan Jenderal Sir Charles William Wilson, ini perwira angkatan darat Inggris. Ingat, kok bisa ada Inggris di situ, Pak? Pak Gem, kenapa ada di situ? Karena Inggris kan menjajah di sana. Inggris kan bawa orang-orang dari Eropa Timur, orang-orang
orang Muslim dibawa ke Yerusalem yang akhirnya jadi orang Palestina. Jadi itu bukan orang asli yang mendiami Palestina, orang yang di-drop. Nah seperti itu. Di arkeologi, geografi di Palestina juga mendukung omongannya Edward Robinson ini. Yang terakhir, ini yang terkenal, William Foxwell Albright, terkenal William Albright. Arkeolog Amerika, dia berkata, ya betul, tempatnya di sini. Nah jadi kalau 3 orang ini berkata begitu, sehingga mereka memutuskan, oke, situs arkeologi Ethel itu yang diambil, itu pilihan yang pertama. Jadi kalau dilihat gambar-gambarnya, nah ini situs Ethel di West Bank, yang kita lihat seperti ini. Nah ini situsnya seperti ini. Memang kecil tempatnya. Runtuhan arkeologi saya lihat, saya ambil gambar ini yang di internet ya, mungkin yang seperti ini. Tapi ada pilihan yang kedua, yang terakhir penemuan arkeologi, dan itu ini situs runtuhan arkeologi Ethel ya, ada di kota Ai seperti itu. Nah pilihan yang kedua, situs Khirbet El Makatir. Jadi di mana sumbernya? Ya dari sini ya, Bible Archaeology Report. Saya kutip, saya tambahin, saya gambar seperti itu. Mereka bilang begini, biblical site, situs Alkitabiah, kota yang hilang, Ai, sudah ditemukan. Ini penemuan yang terbaru ini ya, dan ini argumentasi yang cukup bagus, menolong. Buat apa sih kita belajar? Nanti saya cerahkan di belakang. Gini, jadi Yosua pasal 7, pasal 8 itu menceritakan pertempuran Ai yang pertama, Israel kalah. Lalu orang Israel bikin siasat, tempur, dan pertempuran kedua mereka menang. Nah, kalau melihat bapak-bapak arkeologi Kristen, mereka bilang situs default, ya situsnya ya Ethel, itu saja diterima. Apalagi William Albright ini jadi jujukan orang ya, omongannya dia pasti betul. Nah seperti itu. Jadi Ethel ini bagaimanapun akhirnya gagal. Kenapa? Ketika diselidiki semuanya, rasanya nggak pas, nggak cocok sama Alkitab. Ada orang namanya Joseph Colway, dia melakukan penggalian mulai tahun 64 sampai tahun 70, lalu dia menyimpulkan pertempuran Ai itu betul-betul memalukan yang di pasal 7 karena kalah. Ya, bagi setiap pandangan penaklukan, dan kalau kalah berarti orang Israel, mana buktinya? Karena ada yang berkata ini cuman mitos. Bagaimana kalau pendapat yang pertama itu mereka ternyata salah menebak situsnya? Bagaimana kalau Ethel itu bukan kota Ai? Nah, ketika Edwin Robertson menjelajahi daerah tersebut tahun 1838, sebetulnya penduduk setempat sudah ngomong, enggak, di Khirbet El Makatir. Nah, tapi bapak arkeolog ini dia memilih Ethel seperti itu. Nah, maju sekarang tahun 95, tahun 2007, lalu Associate for Biblical Research mulai menggali di Khirbet El Makatir, mulai menemukan pemukiman berbenteng di zaman Yosua yang sudah dihancurkan oleh api. Ada arkeolog Gary Byers yang menjabat direktur administrasi penggaliannya ya, mengatakan kalau mau lihat situsnya betul apa enggak, ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah tempatnya atau lokasinya harus betul. Barang-barangnya, benda-bendanya harus betul. Terus waktunya, ini zaman apa? Ya, zaman perunggu, zaman besi lama, yang seperti itu. Oke, bicara soal tempat yang benar. Oke, untuk mengidentifikasi situs kota Ai kuno, zamannya Yosua, mau enggak mau melihat Alkitab kita. Karena berkaitan dengan geografinya, topografinya. Lihat, dekat dengan kota Betaven tadi itu, berada di timur dan dekat kota Betel, punya tempat penyergapan di antara Betel dan Ai. Jangan lupa disebut ada pintu gerbangnya.
berarti punya bukit, benteng militer. Di utara Ai tempat orang Israel mulai berkemah seperti itu. Di bawah Ai masih ada lembah dangkal, karena tentara Ai bisa lihat tentara Israel yang jadi dikau umpan seperti itu. Jadi almarhum sekarang ada pendahulu yang lama, David Livingstone, kalau ditanya El Bireh itu apa? El Bireh modern itu kota Betel yang disebutkan dalam Alkitab. Nah, arkeolog Brian Wood, siapa itu yang gali kota Yeriko? Kemarin sudah kita belajar ya. Yeriko kan kenapa ada dua lapis tembok? Brian Wood yang menemukan seperti itu. Brian Wood bilang Betel itu memang El Bireh modern, Bet Aven itu Beitin modern. Berarti tidak cocok El Tel. Yang cocok adalah Kirbet Al-Makatir. Secara geografis cocok. Sebelah timur Betel, di hanya 1 mil tenggara Beitin yang baru itu. Jadi kalau dilihat gambarnya, nah gini aja lah. Mereka kan dari Moab nyebrang sungai, lalu mengalahkan Yeriko. Lalu pendakian pertama itu adalah Ai. Berarti yang di puncak di sini kok Ai. Nah makanya Kirbet Makatir harus dekat dengan Betel dan Bet Aven, Beitin seperti itu. Ini sebabnya. Nah akhirnya ini yang baru ya. Jadi kalau mau lebih dekat lagi, El Tel sama El Makatir itu cuman dekat sekali ya, cuman 1 kilo. Tapi ini Bet Aven, dan ini Betel El Bira. Ini Mispa di selatan, di sini ada Yerusalem seperti itu. Karena ada 2 jalan, kalau mau pergi lewat sini, nah kalau ke selatan ini mesti lewat kota Yerusalem seperti itu. Oke. Nah, makanya ketika orang melihat bagaimana pertempuran berlangsung, Kirbet Al-Makatir itu paling cocok. Karena dilihat dari cerita Alkitab, ada di utara ada situs bukit yang tertinggi di wilayah tersebut, Jebel. Jebel itu bahasa apa? Puncak ya, gunung bukit ya. Jebel Abu Amar. Lalu tempat ini tempat pasukan utama Yosua berkemah, dan diantara itu Kirbet Al-Makatir itu lembah dangkal. Raja Ai bisa melihat umpannya datang, orang Israel yang datang dalam pertempuran. Jadi tepat di sebelah barat situs itu terdapat lembah curam namanya Wadi Sheban. Apa itu? Tempat pasukan penyergap bersembunyi di situ. Oke, coba lihat ya. Jadi di sini markas sementara orang Yosua. Yosua bermarkas di sini selama masa kampanye ya. Kota Yeriko dikalahkan. Sampai pasal 9 orang Gibeon, orang Yebus datang ke sini membohongi mereka. Datang sama Yosua di sini. Setelah menaklukkan, nah mereka jalan lewat di sini. Ini peperangan pertama. Peperangan pertama mereka kalah di situ. Lalu, nah di sini jalur penergapan pasukan menyergapnya di sini. Cocok dengan gambar peta seperti itu. Kalau dilihat, nah sedikit membayangkan ya. Ini kota Ai, benteng kota Ai. Nah yang di Sheban saya bilang tadi itu pasukan bersembunyi di sini. Tidak kelihatan. Jadi ketika mereka diserang, dipikir perang kedua menang, mereka keluar, pasukan yang ambush ya, yang menyergap di sini keluar dari belakang bakar kota itu. Jadi ternyata Alkitab itu bisa dijelaskan secara logika ya, dengan jelas seperti itu. Dilihat dari lokasinya sudah pas, semuanya cocok dengan Alkitab seperti itu. Sekarang benda-bendanya, selain tempat ya, berarti bendanya barangnya di kota itu betul apa enggak? Ya, ingat ya, harus punya benda yang tepat. Apa saja? Disebut memiliki tembok benteng, fortified place dalam bahasa Inggris ya, Alkitab bahasa Inggris pasal 8. Ada gerbang utama yang menghadap ke utara. Itu tercerita dari Yosua pasal 8 ayat 14. Makanya Israel dan Ai kan berhadapan itu seperti itu.
Nah, situsnya harus kecil. Kenapa? Karena pasukan itu cerita di pasal 7, nggak usah semuanya berangkat, kecil kotanya. Berarti ini benteng yang kecil. Tapi berarti harus ada bukti wanita di situ. Kok bisa ada wanita seperti itu? Kenapa? Karena ketika kota itu dibakar, wanita dan anak-anak bayi dibunuh di situ. Berarti kok aneh ya? Benteng militer kok ada tentaranya, ada perempuan sama anak-anak. Lalu digali dari tahun 70 itu ya, dan penemuan-penemuan terakhir itu luar biasa sekali. Ada mengungkapkan ada benteng perbatasan kecil dari zaman Perunggu Tengah sampai zaman akhir. Ukurannya kecil, berarti cocok sama Alkitab. Cuman 2,5 hektar. Nah, fondasi tembok di sisi utara dan barat baru ditemukan selebar 13 kaki. Nah, di sisi utara benteng itu ada gerbang dengan 4 bilik yang digali, ada 2 batu soket ternyata ditemukan di situ. Yang lain ditemukan batu soket itu seperti ini ya. Nah, ini ada 6 batu soket yang ditemukan. Ini menolong ya. Ini seperti batu yang bisa mengarahkan kemana arah benteng yang seperti itu. Ini yang pertama kali ditemukan. Dan Alkitab kan bilang ada wanita di kota Ai. Makanya cukup membingungkan. Saya suka sekali ya sejarah ya. Kemarin lihat di YouTube benteng Cina raksasa di bagian selatan. Persis bentengnya gitu ya. Saya dengerin, saya lihat ceritanya, ada mes tentara. Tapi tidak ada perempuan sama anak-anak semuanya, persis. Makanya ini membingungkan seperti itu. Tapi bukti arkeologis tentang hal ini tahun 2009 diketemukan guci penguburan bayi di sini. Jadi sisa-sisa di guci itu, sisa-sisa tulang belulang anak ditemukan di sini. Jadi ukurannya seperti ini ya. Yang paling gampang, itu apa sih kotak-kotak? Ini paling gampang saudara. Kotak ini menggambarkan 1 cm, 2 cm, 3 cm. Saudara bisa lihat ya. Nah, ini ukurannya berarti berapa senti nih? Kelihatan itu seperti itu. Jadi kalau sudah lihat gambarnya arkeologi, kok ada gambar kotak-kotak, itu gambar sentimeternya di situ toh. Lalu ditemukan guci penguburan bayi, sisa anak ditemukan di sana. Berarti ada wanita di sana. Kalau ada anak siapa yang jaga? Berarti ada wanita. Dan penemuan terakhir ada wanita juga ada di situ. Nah, bicara soal bejananya ya. Nah, tipologi bejana itu ada bejana bisa persembahan ya. Offering atau bisa guci penguburan, dan dilihat gucinya berarti tahun 1500 sebelum Masehi, pas dengan zamannya Yosua. Nah, cuman masalahnya ini bayi dan guci penguburan apa sih? Nah, kemungkinan terbesar adalah tentara yang jaga di situ, di benteng itu bawa istri dan punya anak di situ. Tapi ada alasan yang kedua yang berkali-kali saya terangkan sama saudara, kenapa Tuhan benci orang Israel menyembah Baal atau Moloch, yang berkali-kali saya terangkan sama saudara. Nah, karena menyembah Baal dan salah satunya adalah namanya Moloch, itu Baal itu minta bayi dipersembahkan. Bayi kita ya kayak Jameson ini, itu dipersembahkan sama Baal, itu berarti dibakar. Habis-habis sampai mati. Ayo kita lihat klipnya, suaranya. Sudah oke? Ayo kita lihat ya. Besarin. לקצב תופים רועשים, וככל הנראה בהשפעת משקאות משכרים, נסחפו המשתתפים לערפים חושים. צווחות הילדים הקטנים נבלעו לחלוטין ברעש והמולה שמסביב. ההורים ניגשו אל פסל המולך שהיה מלא בגחלים בוערות, והניחו את יקיריהם על ידיו הלוהטות. Setelah dipersembahkan kan mati anaknya. עדות מזעזעת לפולחן המולך נתגלתה במושבה הכנענית קרתגו שבצפון אפריקה. שם גילו הארכיאולוגים אלפי קערות חרס מהתקופה, ובהן עצמות ילדים חרוכות. Itu namanya Baal sama Moloch. Makanya Tuhan benci orang Israel penyembah Baal seperti itu. Nah, bisa bayangkan ya. Jadi bayi itu dipersembahkan, didorong masuk di sini. Di sini
di sini kayu membakar di dalam, bayinya didorong masuk ke situ. Jadi, wow, bayi hidup-hidup diletakkan di tangan panasnya membara Baal itu, Moloch itu. Setelah sekarat didorong masuk, sampai tinggal tulang belulang, disimpan. Makanya kenapa Tuhan suruh binasakan mereka semuanya, 400 tahun dibiarin Tuhan seperti ini. Nah ini ilustrasi ya, kalau mau lihat gujinya isi tulang-tulang bayi itu, yang dikorbankan kepada Moloch seperti itu. Jadi saudara bisa membayangkan gambarannya seperti itu. Nah jadi bisa dilihat ya, kalau tulang belulangnya gosong berarti dipersembahkan, kalau enggak ya bayi biasa mati seperti itu. Nah menarik lagi, ada biara Bizantium. Jadi Bizantium ini era kekristenan di Khirbet Al-Makatir. Nah Bizantium itu biasanya sering bangun gereja di situs Alkitab. Kalau saudara misalnya kayak gini ya, saya pergi ke Israel atau pergi ke Mesir, ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai yang gersang itu, di bawahnya itu selalu ada biara. Jadi zaman Bizantium orang-orang Kristen biasa mendirikan gereja di tempat selalu ada tempat-tempat bersejarah di dalam Alkitab. Jadi ketika ditemukan, lihat ya. Nah, yang bagian apse ini ya, lihat di sini ya, lengkungan kayak gini ya, kayak tempat kita ini loh. Ya, tempat mimbar yang di atas seperti itu. Nah, kalau dilihat ini penggaliannya akhirnya ditemukan. Oh, ternyata di tempatnya Ai, kota Ai yang dihancurkan itu dibangun gereja juga. Nah, waktu digali sepertinya bentuk gerejanya itu seperti ini. Apse yang tadi itu loh, ngelengkungan tadi tuh. Lihat ya. Nah, kayak gini loh. Ini apse-nya seperti ini. Nah, ini. Nah, bentuknya kalau jadi ya seperti ini. Gerejanya, biaranya zaman dulu itu kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, syarat yang ketiga, waktu. Tanggal Alkitabiah untuk menaklukkan pertempuran Ai adalah tahun 1406 sebelum Masehi. Berarti di akhir zaman periode zaman perunggu, akhir pertama. Lihat ya, dari mana? Keluaran kan 1446 sebelum Masehi. 40 tahun kemudian mereka sampai. Kalau jumlah-jumlah dari Alkitab itu kelihatan seperti itu. Makanya calon kota Ai menurut Alkitab yang dikalahkan pasukan Yosua harus memenuhi kriteria. Ada bukti pendudukan selama abad ke-14 dan bukti kehancuran oleh api kira-kira abad ke-15 sebelum Masehi. Dan ternyata tembikar-tembikar di kota ya, di situs Khirbet Al-Makatir cocok semuanya. Persis. Dan itu konsisten. Kenapa? Yosua berkata, Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing-puing untuk selama-lamanya yang menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Nah, kalau orang bangun kota Ai di samping-sampingnya seperti Yeriko, benteng Yeriko nggak dibangun lagi, dibangun di sampingnya. Ai dipakai oleh suku Efraim, suku Benyamin di sampingnya seperti itu. Jadi kalau dilihat rekonstruksi tempatnya seperti ini. Wow, ternyata keren ya. Saya pikir waktu saya sudah habis itu. Saya lihat gambar-gambar begitu banyak. Ada tempat rumah, tempat itu. Di gerejanya pun ada namanya mikveh. Balik lagi di sini ya. Gerejanya itu pun ada tempat namanya mikveh ini. Mikveh itu kalau kita tempat untuk baptisan itu kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, balik lagi ya di sini ya. Berarti kita bisa paham itu. Wow. Ditemukan 3 skarab Mesir, nanti saya terangkan apa sih skarab itu. Termasuk 2 dari periode benteng, 1 periode zaman perunggu ketiga tengah, dan 1 skarab dari dinasti ke-18. Kemungkinan zamannya Amenhotep. Oposisi skarab. Skarabeus bahasa Latin. Ini simbol penting kuno agama Mesir, bentuknya nya kumbang. Yang bertelur di bola kotoran dengan cara digulung. Pernah lihat film kartun anak-anak yang kumbang suka ngileng kotoran. Nah itu jimat itu. Jadi tentara di sana mengekspor jimat dari Mesir. Nah seperti itu.
Nah, skarab itu ditemukan di situs di lokus tertutup ya. Berikan tanggal akhir berarti cocok. Jimatnya ketahuan. Beja-bejanya ketahuan, itu abad ke-14. Makanya arkeolog Scott Stripling dia menyimpulkan ini berarti pengoperasian benteng karena bentuk-bentuk jimatnya itu ya. Jadi jelas sekali ini benteng kecil, ukurannya dilihat dan dibangun sama ledakan MB3 dan dihancurkan menjelang akhir LB1 tuh. Nah, skarab itu seperti ini. Ya, bentuk skarab berarti bentuknya seperti nya yang kumbang yang digulung tapi dibentuk jadi jimat-jimat seperti itu. Ingat ya, mereka kan orang kafir, suka jimat seperti itu. Oke. Memang tidak ada prasasti kuno yang mengidentifikasi ini kota Ai, nggak ada. Sarjana Alkitab, arkeolog Alkitab hanya mencocokkan tempat sejarah dengan situs itu. Dalam kasus Ai, satu-satunya teks kuno informasi cuman Alkitab. Dan Khirbet Al-Makatir itu situs yang ditemukan yang memenuhi semua kriteria di Alkitab. Nah, situs Khirbet Al-Makatir punya barang yang tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Jadi nggak memalukan lagi seperti kekalahan Yosua waktu yang pertama. Identifikasi Khirbet Al-Makatir dengan benar, ini situs kota Ai yang dikalahkan Yosua, menunjukkan keandalan sejarah Alkitab. Oke, cukup. Ngapain kita belajar? Pentingnya kita belajar, saudara. Ingat ya, arkeologi dari dua kata Yunani, arkai, kuno, logos itu ilmu firman, ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan, studi manusia tentang zaman kuno. Dan sekarang arkeologi Kristen itu ilmu yang mempelajari peradaban kuno yang pengaruh besar. Saya dulu ngajar S2 di Jogja, ada satu mahasiswa yang jadi murid saya, lulusan dari mana ya? Arkeolog Boston, Amerika, kayaknya. Sekarang dia ambil S2, MTH, lalu diangkat sama pemerintah DIY ya. Jadi salah satu arkeolog yang di Jogja seperti itu, pemerintah seperti itu. Dan dia nulis banyak artikel arkeologi biblika atau apa gitu ya. Saya dikasih kesempatan untuk menerima siapa orang yang boleh masuk kelompok itu atau tidak seperti itu. Oke. Jadi kenapa kita mesti belajar? Membantu kita memverifikasi tentang masa lalu, apa yang Alkitab sebutkan. Membantu kita menjelaskan, oh gimana situasi pada zaman Alkitab. Ceritanya, budayanya, artefaknya, kebiasaan kunonya, tokoh-tokohnya. Tapi ini juga membawa perdebatan. Kenapa? Banyak perdebatan kontemporer ya, yang setuju dan kontra. Tapi yang menolong kita satu hal, ternyata Alkitab itu betul. Itu yang menarik ya. Alkitab kita itu betul-betul bisa dipercaya. Tapi pahami juga ya, banyak arkeolog yang menentang. Ya pokoknya kayak Kadrun, ya Kristen Kadrun ini saudara ya. Pokoknya apa kata Alkitab mesti dilawan, menyesatkan. Nah itu Discovery Channel ya, Da Vinci Code, pernah dengar? Saya pernah terangkan dulu ya. James Cameron dia berkata begini, saya menemukan. Jadi gini, orang Israel kalau mati pada zaman Tuhan Yesus, tulang-tulang itu kan orang Israel kan ditaruh di seperti Tuhan Yesus ya, ditutup kain kafan, ditaruh di tempat yang batu, di gua ditutup. Nah, berapa tahun setelah kemudian jadi tulang belulang itu ditaruh di kotak Osuari. Nah, di situ dikasih nama. Nah, James Cameron ini dia ngarang. Dia ditemukan kotaknya Yusuf, kotaknya Maria, kotaknya Yesus, dan satunya Maria Magdalena. Lalu dia bikin cerita, Yesus kawin sama Maria Magdalena. Dan itu dipakai musuh-musuh kita. Bisa paham? Ya. Dan kita tahu ya, Yesus bangkit karena kuburannya kosong. Amin. Oke.
Nah, penemuan ini berusaha memengaruhi dan meragukan keakuran sejarah yang terkait. Yesus nggak bangkit, Alkitab banyak salahnya. Tapi arkeologi Kristen itu cuma satu alat, ya. Ingat ya, bukan penentu. Nomor satu Alkitab dulu bilang apa? Tapi kalau arkeologinya nggak cocok, berarti salah. Tapi kalau cocok, berarti Alkitab kita diverifikasi kebenarannya seperti itu. Yang keenam, yang terakhir. Seperti yang saya bilang tadi, arkeologi itu membantu, bukan penentu. Tapi menolong kita. Wow, betapa luar biasanya ya. Kalau saya percaya Alkitab, saya percaya firman Tuhan, saya percaya cerita Alkitab, berarti Alkitab itu betul. Iman kita nggak bisa dilihat orang, diteguhkan dengan banyak penemuan-penemuan yang seperti itu. Itu sebabnya jangan bosan belajar, saudara. Itu menolong kita bahwa Alkitab kita benar, tanpa salah.